eh, sudah saya share di grup Bapak Ibu materinya, apa namanya, alamat websitenya itu. Tapi masih kosong ya isinya Bapak Ibu, karena belum saya, apa namanya, belum saya, apa namanya, belum saya setting jadwalnya. Saya share yang akun demo mawon ya. Jadi Bapak Ibu itu nanti bisa mempraktekkan, tapi di akun masing-masing nanti kalau sudah siap. Saya buat akun demonya dulu. PPG. Kelihatan nggih Bapak Ibu? Halo? Jelas, jelas. Oh, dan Dan eh saya buka login, login nggih. Bapak Ibu nanti pakai akun masing-masing. Akunnya, kecuali yang belum punya akun. Belum punya akun. Kalau positif sampai nanti malam kok tidak ada yang japri mundur, berarti kan saya buatkan langsung. Tapi kalau sudah munek-munek kok mundur, ya tidak saya buatkan gitu. Saya buat ini dulu. Pada prinsipnya sama ya Bapak Ibu, itu nanti login tetap masuk di sini ya. Sama di pendalaman materi, karena posisinya dosen saya coba login pakai akunnya dosen. Ini hanya akun demo nih. Jadi Bapak Ibu itu nanti tampilannya seperti ini kira-kira ya. Tampilan di dosen itu nanti seperti ini. Ini hanya akun demo ya, bukan akun yang sebenarnya. Jadi memang ini untuk uji coba. Bapak Ibu itu nanti ngajar berapa kelas, berapa modul akan kelihatan di sini. Oke. Ini berarti kan ngajar satu modul di satu kelas. Saya usahakan Bapak Ibu itu kalau ngajar dua modul, kelasnya yang berbeda. Oke. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ngajar satu modul materi evaluasi, usahakan ya modulnya tetap modul yang evaluasi, tapi kelasnya saja yang berbeda. Ben nggak bagian beban mojo materi. Itu loh, mek kare siaran ulang di kelas berikutnya. Oke, Bapak Ibu, setelah ini masih sama. Langkah-langkahnya tetap membuka modul. Nah, begini. Kalau Bapak Ibu itu sudah ada modulnya di sini, tadi sudah ada modulnya, diklik di sini pasti muncul modulnya. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu itu tinggal mau membaca modul atau tidak. Kalau mau membaca modul, lihat modul seperti ini. Nah, Bapak Ibu itu sudah mulai melihat modulnya. File modulnya di sini, eh, video pendukungnya di sini. Jangan tanya saya, gitu, Bapak Ibu. Ini tim divisi akademik yang mengisi ini. Kemudian file modulnya Bapak Ibu tinggal download. Nah, tinggal download, klik, dibaca seperti ini boleh, di-download boleh, seperti ini boleh, ya, tergantung kondisi lab ini masing-masing. Oke, download selesai, dibaca. Judulnya mawon, dibaca kan Bapak Ibu kan sudah hafal semuanya. Nah, setelah itu tugas Bapak Ibu itu adalah mengisi kontrak kuliah. Mengisi kontrak kuliah, tambah kontrak kuliah. Caranya masih sama seperti semula, tidak ada yang beda. Nah, isi file dan seterusnya, tetap tambah kontrak. Selesai. Baru setelah itu Bapak Ibu tinggal infokan di grup. Nah, di grup kelas. Kontrak perkuliahan sudah tersedia. Atau Bapak Ibu, kalau tidak mau komunikasi langsung dengan mahasiswa, bisa japri wali kelasnya. Nanti wali kelasnya itu akan menginfokan ke mahasiswa.
minta tolonglah ke wali kelas untuk menginfokan sendiri. Atau kalau tidak ingin membebani wali kelas, ya infokan di grup kelas. Monggo Bapak Ibu peserta PPG untuk cek kontrak kuliah sudah publish. Apa saja dan seterusnya itu bisa diinfokan ke grup kelas. Baru setelah mereka proses pembelajaran berlangsung, mereka kumpul tugas, maka mereka langsung mengumpulkan tugas resum. Disinilah tugas resum mereka itu dikumpulkan. Nah, itu nggih. Dikumpulkan misalkan KB1 input nilai. Ya bebannya ini aja langsung keseluruhan dari pertama itu. Jadi menilai 40 tugas. Nah, 40 tugas karena 10 mahasiswa misalkan ya 40 tugas. Kalau ada 20 mahasiswa berarti kan 20 tugas untuk KP1, 20 tugas untuk KP2 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian input nilai. Input nilai di sini. Nah, input nilainya ini status kalau pertama belum ada. Tingkat kemiripan tidak ada karena kemarin saya uji coba itu mahasiswa input menggunakan apa namanya menggunakan gambar, jadi tidak terbaca. Kemudian tugas yang ketiga saya uji coba pakai teks. Nah, ini muncul belum dinilai, tingkat kemiripannya 0%. Nah, ini karena saya pakai teks. Nah, kalau 0% misalkan di input nilai, yang 100% langsung dikembalikan misalkan itu bisa. Tinggal Bapak Ibu itu mau mengembalikan atau tidak. Apa itu ngalus langsung diskor ya sak penake. Ini. Kemudian Bapak Ibu kembalikan kalau dianggap tidak layak, langsung kembalikan kasih catatan di sini. Titit gitu. Sama seperti ini sebelumnya. Kalau sudah mau dinilai bisa langsung dikasih skor di sini, kalau mau dikomentari ya silakan kemudian simpan. Dah, itu untuk satu mahasiswa. Berikutnya dinilai lagi terus sampai selesai. Kalau dikembalikan, tadi dikembalikan berarti harus direvisi dan mahasiswa mengembalikan ulang. Nah ini contoh kalau misalkan status mahasiswa ini yang tadi tingkat kemiripannya kok hanya tanda shred begini. Nah berarti cek ini di kemungkinan gambar yang dikirimkan. Nah ternyata bentuk yang dikirim itu gambar, nah, screenshotan. Oke. Ini boleh Bapak Ibu mengembalikan atau apa itu silahkan, tergantung kebijakan Bapak Ibu. Nah, kalau tadi misalkan disepakati tulis tangan, biar berproses seperti biasa yang terjadi itu. Jadi mereka itu nanti inputnya bentuk gambar. Nah, Bapak Ibu itu melihat gambar yang ada di sini. Gambar tulisan tangannya itu. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian dinilai. Simpan selesai. Itu untuk cek resuman. Tugasnya itu. Kemudian berikutnya, ini gambarnya apa Bapak Ibu? Gambarnya sinkronus, ya berkomunikasi. Jadi nanti Bapak Ibu itu pengelolaan analisa bahan ajar. Nah, ini diskusinya di sini Bapak Ibu. Jadi kelola kapan Bapak Ibu itu mau apa namanya mau berdiskusi dengan mahasiswa. Jadi Bapak Ibu itu membuat instruksi di sini. Membuat instruksi bahan ajar yang pertama itu apa, bahan analisa yang kedua itu apa, ketiga apa, ya diinstruksikan begitu. Nah, diinstruksikan seperti biasanya. Uh, apa ini? Uh, 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 uh. Nah, ini bahan ajar yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, instruksinya sama seperti tahun lalu. Mau menginstruksikan apa Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu itu harus apa namanya sinkronus. Tergantung Bapak Ibu mau sinkronus jawabannya dilangsung atau Bapak Ibu itu nanti dari hasil diskusi sinkronusnya itu nanti dikirimkan di sini boleh. Jadi misalkan Bapak Ibu itu sinkronus 2 jam, terus tugas mahasiswa apa sih? Agar bisa dinilai. Berarti kan mereka komentar di sini. Nah, berkomentar di sini. Nah, nanti akan ada komentar. Nanti kalau sudah dikomentari, baru apa Bapak Ibu itu menilai analisa bahan ajar itu.
Itu nggih Bapak Ibu sama kalau yang itu. Wih, kowe iki. Ya Allah, ya Allah. Se sapa iki? Kok yo. Kok ngorok iki? Oh, Mas Iqbal ternyata. Tak pateni, Sik Bal. Tok turu sik Bal. Seru, seru. Sampai ngorok-ngorok lek turu. Ngeloni anake paling. Pisan. Hah, wes tak pateni. Ngapa diunen-unen kok? Ya. Wes. Sampai apa iki mau pisan? Lali aku. Oh, ya turu panjangnya. Enak-enak turu. Ya. Yes. Jadi gitu, Bapak Ibu, diskusinya masih tetap seperti ini. Nah, sinkronusnya nanti Bapak Ibu, misalkan mahasiswa setelah proses diskusi sinkronus 2 jam itu, mahasiswa misalkan diminta untuk apa namanya menganalisis yang bagian mana, nanti hasil diskusinya nanti di sini. Hasil diskusinya di sini. Bapak Ibu itu biasanya mahasiswa langsung akan berkomentar di sini. Tuh. Terus kemudian setelah analisa bahan ajar, tugas PBL, PJBL. Nah, di sini Bapak Ibu dan nah, di sini Bapak Ibu tinggal tambah PBL atau PJBL. Tambah di sini. Instruksinya sudah siap semuanya. Partisipannya di mana? Ini posisi karena modul yang pertama identifikasi masalah. Terus masih sama seperti yang kemarin. Nah, Bapak Ibu pada saat sinkronus seperti itu, ya nanti selain diskusi terkait dengan bahan ajar tadi, analisa bahan ajar ini, bisa juga berdiskusi terkait dengan di hari kedua ini terkait dengan apa identifikasi masalah yang harus didiskusikan. Jadi Bapak Ibu misalkan identifikasi masalah pembelajaran, berarti gimana caranya agar Bapak Ibu guru itu paham bahwa masalah pembelajaran yang dimaksud itu seperti apa sih? Nah, itu tugas Bapak Ibu dosen mengarahkan mahasiswanya. Karena kasus yang sebelum-sebelumnya itu mereka tidak bisa membedakan mana yang masalah pembelajaran, mana masalah materi ajar. Itu mereka nggak bisa membedakan. Nah, itu nanti tugas Bapak Ibu yang menjelaskan seperti itu. Nah, agar tidak salah memilih masalah. Yang tepat memilih masalah pasti ke Pegadaian karena menyelesaikan masalah di sana itu tanpa masalah. Itu kira-kira Bapak Ibu tugas PBL, PJBL-nya. Remedial hindari ya. Usahakan mahasiswa tidak perlu remedial. Insya Allah tidak akan ada sekarang karena masih eh, muda-muda, jadi enak dipandang semuanya kalau sekarang. Kalau dulu kan jelita sama sama apa namanya eh, over over oversek seket siji, ya, seket siji punjul. Kemudian Ojo materi hipersek ngono tuh. Oversek. lah oversek loh. Lah, hipersek kan tidak enak toh oversek. Jadi materi tambahan Bapak Ibu kalau mau nambah silakan, tapi nggak pernah ada yang nambah kayaknya. Ya, yang ada itu sudah cukup semuanya wis warga kabeh. Review pretest nggak perlu dicek Bapak Ibu, sudah dibiarkan saja. Kemudian apa namanya menu chat dan seterusnya ini diabaikan saja, udah tinggal eh, klaim. Klaim ini pada saat klaim Bapak Ibu apa namanya mungkin sinkronus kok tidak terbaca di sistem, ya bisa diklaim jamnya itu. Kalau mau dimasukkan silahkan, kalau tidak nggak perlu. Kemudian Vicon ini itu untuk membuat kapan mau sinkronus, tanggalnya apa, modulnya apa, dan seterusnya ini masih sama seperti biasa. Ya, yang beda tadi itu aja. Yang membedakan itu pada saat di tugas resum, terus kemudian Bapak Ibu menilai, terus kemudian tidak ada lagi di resum itu bahan untuk tes formatif dan seterusnya. Itu sudah tidak ada. Itu secara umum Bapak Ibu sambil jalan mulai besok Senin pasti tetap didampingi oleh
wali kelas masing-masing. Nah, wali kelas ndak ngatasi, bangga tak dampingi. Ngoten Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, disilahkan sambil menunggu narasumber dari Kabid Kanwil Jatim. Saya stop share materinya. 10.30 Pak Beni ini tadi. Oh, 10.30 masih ada waktu 22 menit. Monggo Bapak Ibu Masih kalau dengan mau. Winsa, ternyata offline di sana. Nggih. Saya uji coba nggih Bapak Ibu, saya uji coba pakai akun mahasiswa. Nah, ini Bapak Ibu biar bisa apa namanya? Biar bisa dan gara-gara saya lewat akun mahasiswa coba. Akun mahasiswa. Jadi mahasiswanya misalkan ini saya contohkan yang demo nggih Bapak Ibu, posisi tadi di akun mahasiswa seperti ini. Jadi tampilan mahasiswa seperti ini. Jadi nanti ada apa kalau Bapak Ibu itu ditagih mahasiswa, mahasiswanya tinggal lihat ini loh. Siapa yang belum ngasih nilai. Ini kelihatan muncul dosennya. KB berapa saya yang belum dinilai itu kelihatan. Nah, nanti mahasiswanya akan oke. Nah, gini, di modul tadi mahasiswa itu masuk ke modul, kemudian ini yang sudah saya uji coba ya, di tugas resum, saya cek ini, misalkan di KB 4 ya, saya meresum. Ini yang maksud saya tadi itu tidak bisa di apa namanya, tidak bisa dikopas. Nah, maunya kan di sini tidak dikopas. Nah, karena ini mungkin di-download lah, anggap saja di-download, nanti PDF-nya tinggal di crop, apa tinggal di blok, kemudian copy paste gitu, ya, misalkan begitu. Nah, kalau yang terjadi seperti itu, nah, misalkan gini, saya copy, nah saya masukkan di bawah, misalkan kan, nah, ada ini kan ngetik maunya kan. Nah, ini tidak ini, saya kopas begini, seret, ternyata bisa. Saya hanya pakai Chrome. Nah, ternyata bisa. Nah, yang LMS yang dimaksud oleh panitia nasional ternyata pakai Chrome. Nah, Opera, Chrome memang nggak bisa. Nanti saya Chrome nggak bisa. Dan Nah, jenengan pakai apa ini? kalau Opera. Chrome bisa, kalau apa? Mozilla bisa, kalau Chrome nggak bisa. Chrome bisa. Nah, Chrome bisa, kalau Mozilla bisa, kalau Chrome nggak Chrome bisa. saya uji coba nggak bisa. Oke, saya uji coba lagi setelah ini Chrome. Setelah ini Chrome saya uji coba. Ini bisa. Kemudian tinggal disimpan. Nah, ini sudah sampai lagi. Lah kalau mahasiswa guru kopas ngene kita terus kapan mau conen. Nah, Atau padahal gini, mereka Pak itu Ben, harus menghadapi UP. misalnya di Kopas tapi harus diedit gitu. Atau di paraf di Lah, Pak Arif iki parafrase itu tinggal 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 kasih chat GPT, parafrase sudah beres loh Pak, tanpa mereka baca. Suruh buat rangkuman file PDF-nya tadi dimasukkan GPT udah, masukkan Gemini sudah selesai. Rangkumannya sudah muncul, tinggal dikopas. Mereka nggak baca, pasti itu. Jadi kalau pakai Mozilla sudah selesai. Mereka tidak berproses, tidak mengikuti, tidak membaca, pasti itu. Dan mereka nggak dapat apa-apa. Sehingga pada saat UP taruhannya bukan yang penting mereka lulus. Prosesnya saja yus begitu, masa mengharapkan mereka lulus kan gitu. harusnya sistemnya itu nggak support untuk Mozilla, Pak. Wah, ya gitu. Lah, Iya, Pak. kalau 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 cure-nya saya mau komentar serius begitu gitu. kan Iya. itu sudah tahapannya di atas kan saya nggak begitu ini. Itu Cuma kalau sudah adminnya kita yang buat programmer kita gitu, kalau Pak admin Ben. saya Cuman itu kan kita kan gitu. hanya mengikuti. Kita kan hanya user di sini. Iya, 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 iya. Ya. Saya paham, saya paham. Manut manut pusat wae. Itu Nah, kayaknya pusat masalah itu. kemudian akhirnya dengan cara seperti itu kemarin kan, saya sudah senang, berarti nggak apa-apa mahasiswa lah, langsung ketik, saya pikir begitu. Yo, pikiran saya kan kemana-mana, lah mosok yo ra iso jajal, lah wong
jam ae iso diakali, ya video iso tak akali karena kan ya iso. Akhirnya nyobalah saya pakai Mozilla, ternyata jalur tikus Mozilla oh iso ternyata. Itu. Nah, kalau tulis tangan Bapak Ibu itu tidak akan ada tingkat kemiripan, tidak bisa dicek, nggak ada masalah yang seperti kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Mereka tinggal insert picture di sini. Nah, mereka hanya tinggal nambah tulisan yang sudah di-scan bentuk gambar tadi, tinggal disimpan, tinggal dimasukkan ke sini, selesai. Itu kalau metode tulis tangan. Ini uji coba ya, uji coba pakai Mozilla. Nah, sekarang saya uji coba pakai Chrome, misalkan saya pakai Chrome. Saya uji coba pakai Chrome. Share Chrome. Nah, ini pakai Chrome ya, saya pakai Chrome. Ternyata nggak bisa. Mahasiswa, karena yang dicontohkan kemarin Chrome, saya sudah ini, saya sudah senang pas di sana itu, di mana di Bintaro itu. Setelah saya uji coba, lah geledak yang ternyata bisa diakalin. Nah, resume kerjakan. Ini saya kopas tadi saya kopas ini. Kelihatan gimana? Iya, kelihatan. Oke, saya kopas ini, copy. Kemudian saya letakkan di bawah. Nah, ini nggak bisa. Nggak Ono bisa. peserta Paste. pinter kok gak oleh Mbak Ben nih. Hah? Ono peserta pinter copy paste kok gak oleh Mbak Ben. Bukan masalah pinter atau tidaknya, Pak Haji. Memastikan mereka berproses karena taruhannya itu adalah UP. Mereka pada saat UP itu tidak siap dari sekarang. Pada saat UP itu Angel, mereka angel. gitu. Lenyek. Nggih. Yang diharapkan mereka begitu. Karena ya jujur mawon nggih. Pada saat mereka itu bagus diproses, dapat 100 di tes formatif, terus kemudian pada saat uji coba tryout-nya soal UP kita, mereka itu banyak yang dapat 10, 15, 16. Itu Pak Izin itu ngalami sendiri sebagai pembedah soal itu. Pada saat mereka ditanya materi, ya gede-gede. Nah, gitu loh. Sehingga kalau mereka tidak siap dari sekarang, kopas terus, ya tidak siap. Selama 4 bulan percuma, maksudku loh. Hanya capek mawon. Tapi kalau mereka berproses, ya membaca minimal, ya sopo ngerti malaikatnya pas lewat, nulis. Ngotan kira-kira begitu. Maksud kami bukan bukan mau menyusahkan mahasiswa, tidak. Bukan mau menyusahkan mahasiswa, tidak. Tapi gimana caranya agar persiapan menuju UP itu dimulai dari sekarang. Bukan berarti mereka itu langsung, sebenarnya mereka itu secara undang-undang, kalau di Kemdikbud, ya di edaran itu, yang sudah guru penggerak kemarin itu saya identifikasi atau ada sekitar 5 orang. Seharusnya hanya ikut UP saja. Tapi survei membuktikan di lapangan, guru penggerak di Kemdikbud, ya guru umum yang langsung ikut UP itu banyak yang tidak lulus. Kenapa? Ya mereka tidak tahu karakteristik dari UP itu besok soalnya akan seperti apa itu tidak tahu, tidak siap dari sisi materi, tidak siap. Nah, apalagi mereka yang 4 bulan ini ya megur ya kopas lah UP jeleput kaget. Ngoten lah. Yang jadi korban ya sama, kita juga yang rugi. Pernah menjadi yang terbaik, akhirnya menjadi yang terjelek di ya ranking pertama, menjadi ranking terakhir. Nah, itu kita kan tidak inginkan. Jadi paling tidak apa namanya tren positif peringkat 1 atau peringkat 2 kita itu tetap terjaga sampai sekarang. Gitu kira-kira Pak Haji Samsu. Sip. Kan Saya Bapak Ibu. menambah sedikit, Sip. Pak Beni. Oke, monggo Pak. Jadi, Pak Profesor. Monggo. jadi begini, kita itu Bapak Ibu adalah melakukan proses pembelajaran, bukan pengajaran.
Oke. Apa bedanya pengajaran dengan pembelajaran antara learning dengan instruction? Kalau pembelajaran itu adalah proses membuat siswa belajar. Saya kira filosofi dari Pak Beni perlu saya apresiasi dan saya dukung. Jadi tugas kita itu membuat semua peserta itu belajar Bapak Ibu. Tapi kalau kemudian kita membiarkan hal-hal yang kemudian membuat mereka justru gagal dan ini juga berimplikasi terhadap ya reputasi PPG kita di Win 1, kenapa kemudian kita tidak betul-betul apa ya membuat mereka sekali lagi ini pembelajaran instruction jadi supaya mereka belajar kemudian tidak cheating ya model-model copy paste pasti tidak akan dibaca. Ini saya kira juga akan merugikan. Kalau merugikan secara personal tidak ngefek ke institusi saya kira tidak masalah tapi ini lebih dari itu. Jadi selain mereka tidak menguasai materi juga mereka berdampak kepada reputasi di lembaga kita. Saya Institusi, kira saya betul. sangat mendukung itu di Pak Beni jadi upaya-upaya yang baik sebagai langkah untuk best practice akan pasti saya dukung. Apalagi LPM selalu mendukung kualitas. Terima kasih Pak Beni. Siap, nggih. Terima kasih, Prof. Agus, nggih. Begitu, nggih. Kira-kira Bapak Ibu. Jadi lagi-lagi, nggih, mohon maaf, tidak bermaksud menyulitkan mahasiswa dan lagi-lagi tidak bermaksud untuk mendikte dosen. Ngoten nggih kira-kira. Jadi harapan kami itu semua biar berproses, ngoten lho. Jadi mahasiswa merasakan proses belajarnya, ya gimana caranya agar dosen itu juga bisa mendampingi mereka, memastikan mereka itu juga berproses dan benar-benar ngalami. Karena nanti endingnya yaitu UP itu loh yang menentukan. Nah, kalau kita itu tidak mendampingi mereka itu betul-betul memastikan berproses, ya saya juga tidak bisa membayangkan nanti di akhir itu mereka akan seperti apa. Ya, karena sudah membuktikan survei guru penggerak yang sudah sekitar 6 tahun, apa kok 6 tahun, 6 bulan itu ikut program guru penggerak. Pada saat mereka itu langsung ikut UP, udah dileput. Mereka gedek-gedek. Kenapa? Dari sisi materi nggak menguasai, karakteristik dari soal-soalnya UP seperti apa mereka juga nggak menguasai. Nah, di kita di proses ini ya paling tidak proses itu dikawal lah, dikawal betul-betul mereka itu tetap semuanya mengalami dan ya berproses begitu. Mereka belajar begitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu harapan dan apa namanya motivasi dari apa yang kami sampaikan dari Prodi begitu. Jadi bukan berarti ingin menyulitkan mahasiswa atau mungkin kok kenyeh ngilingno dosen ben mengingatkan mahasiswa ben apa namanya analisanya tidak melenceng dan seterusnya harusnya itu tidak bermaksud seperti itu. Mungkin masuk dikit Pak Beni ya. Oh banyak tidak masalah Bu Musrika. Oke. Baik, terima kasih. Kemarin kan beberapa kali saya mendampingi mereka dalam apa itu namanya? Ah ini saksi mata ini sebagai pembedah soal. Sama Bu Farida juga. Monggo. Bersama teman-teman itu. Ternyata apa namanya? Mereka itu pada saat kita bedah kisi-kisi ketika soal yang kita buat itu sulit, mereka itu akhirnya wow, ternyata kita masih jauh seperti itu. Tetapi ada efek positifnya karena ternyata mereka itu ketika disiapkan oleh kampus apa Zoom yang tidak terbatas itu mereka ternyata berdiskusi terus setiap hari sehingga yang kemarin kasusnya di PGMI bisa lulus semua itu karena mereka tiap hari itu belajar terus untuk membedah materinya. PGMI itu 1 kali 100% langsung lulus. Iya, di yang lain juga mungkin seperti itu. Karena ternyata yang nggak serius membaca itu juga nggak lulus berkali-kali tes juga. Kemarin yang apa mengulang kan juga nggak lulus juga tuh Pak Beni. Ya 3 kali. Kemarin pemecah rekornya 5 kali. Oke, kan kasihan. Makanya mungkin ya menurut saya ada baiknya juga kalau tulis tangan itu masih ini ya, masih Dilanjut. diperlukan. Monggo, ini hasil uji coba saya ya. Jadi menggunakan Chrome itu kok ternyata nggak bisa, tapi saya pakai Mozilla, oh ternyata iso tembus. Nanti tinggal diputuskan Bapak Ibu itu
dengan tidak bermaksud untuk membebani mahasiswa, tapi dalam rangka untuk mengawal, memastikan mahasiswa itu benar-benar berproses, maka dengan tulis tangan. Moga-moga nanti gampang lah untuk mahasiswa. Nanti kalau saya sudah terlanjur menyampaikan ke mahasiswa bahwa nanti tugasnya tidak ada lagi tulis tangan, nanti bisa saya berargumen bahwa ya gampang lah nanti di grup besarnya mahasiswa PPG nanti akan saya sampaikan bahwa saya akan menarik pernyataan saya bahwa kebijakan setelah dikaji lagi oleh pimpinan, pengelola dan seterusnya dengan dosen akhirnya diputuskan bahwa metode resume itu tetap tulis tangan. Nanti itu wilayah saya nanti akan saya sampaikan secara langsung ke mahasiswa terkait dengan itu agar tidak berontak mahasiswa pada saat Bapak Ibu memberikan instruksi tulis tangan. Jadi sebelum ketemu Bapak Ibu itu sudah akan saya elus-elus dulu. Gampang Wah. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak Sip. akan menjadi ini. Santai pokoknya. Yang penting kebutuhan terpenuhi. Jangan sampai wali kelas konjogo lilin. Nah, gitu aja dah. Oke. Oke, cukup Bapak Ibu. Cukup. Kalau Sip. ada yang ingin ditanyakan lagi, disilahkan. Kalau terkait dengan LMS-nya langsung, nanti akunnya akan saya sampaikan yang langsung. Ini untuk akun LMS itu masih tetap akun yang lama, gitu Bapak Ibu, NIDN, terus kemudian passwordnya, gitu, password Bapak Ibu. Kalau diubah, ya yang sudah diubah itu. Kalau yang belum diubah, ya berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih tetap. Jadi usernya NIDN-nya Bapak Ibu, kemudian passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mudah-mudahan tidak berubah. Nah, nembo piye Bapak Arif? Wis kok jajal apa urung? Besok yang bertugas untuk memvideokan itu merekam Pak Arif Pak Izin, Pak Muhammad Arif. Lah karena home base-nya di PPG kok saya itu sudah 3. Satu lagi siapa ya? Ben, Oh, Bu dosen Anis, itu Bu Anis Satul, Bu Anis Satul. dosen itu ada 2 loh ya. Nah. Ada DPP, ada DBS. Ada dosen dengan program itu DPP loh. Jenengan DPP DPP. sama DBS, dosen Ya program. tahu saya tahu. Lah iya itu semuanya DBS-nya aja yang enggak. Yang dosen program studi itu jenengan, Pak Ari Pak Izin, Bu Anisatul Mufarohah, saya, terus satunya di Mas Duki. Berarti yang bertugas merekam itu 4 orang itu wajib. Pak Ari Pak Izin, Pak Muhammad Arif, saya, Bu Anisatul Mufarohah. Yang lainnya boleh screenshot awal, tengah, akhir. Yes. Nah, ngoten lho Bu Anis. Nah, Ternyata nanti lah mahasiswa ini konsong rekam ya iso suruh video kan iso dong. Lah kalau itu masalah teknis di lapangan. Bisa mahasiswanya, bisa dosennya. Cuma lek mahasiswane iku ya duwe akun resmi. Lek jenengan kan bisa punya akun resminya pakai yang berbayarnya pakai akun kampus itu loh, Gmail-nya kampus itu loh. Kan bisa. Atau kalau enggak ya pakai apa istilahnya? Pakai apa? Zoom-nya kampus masing-masing. Nah, tapi kalau mahasiswa kecuali mahasiswa itu di ini tapi beresiko apa enggak ya kira-kira? Jadi mahasiswa diminta untuk berlangganan Zoom. Zoom apa namanya? Zoom apa ya berbayar itu. Zoom berbayar selama sebulan misalkan untuk kepentingan itu. Jadi mereka menyiapkan linknya, terus kemudian nanti biar bisa direkam gitu. Kalau enggak, ya dosennya sing nyiap dewe-dewe. Atau bisa direkam pakai akunnya kampus, email kampus yang Gmail itu, tapi rekamnya ya pakai manual yang ada di aplikasi desktop itu. Sudah 10.27 Pak Anam. Siap.
Belum ada tanda-tanda masuk loh. Belum ada tanda-tanda. Gambarnya Nanti. masih di Winsa tapi tadi 10.30 mature ya Oh, ditunggu sebentar. nggih, siap, nggih, nggih. Ya, di sana dengan Pak Dir kayaknya, Pak Direktur Mm-mm. Pais. Tidak apa-apa lah. Nggih, nggih, nggih. Kita di Nggih, tempat lain aja lah. Bapak Ibu, Ini duit akeh. sambil ini nggih, sambil lihat-lihat saya tunjukkan yang PPL, PJPL ben nggak sama-sama membebani kancane, ngoten. Saya bukakan apa dan bagaimana yang harus dilakukan di Yo, sekalian itu Pak Ben biar eh persepsinya sama. nggih, persepsinya biar sama. Oh, draft, yang kiri tadi suaminya juga suaminya wajib kerja. Itu Pak Amak sudah masuk kelihatannya. ada, Oke. ada. Akunnya masih Kemenak Banyuwangi itu loh Pak Ben. Oh, ngoten, nggih, nggih. Kayaknya Pak Dir ini lagi materi di sana. Ini. Nah, sekalian nanti. Pak Nanang bisa dibantu. Oh, sudah kohos beliau. Oke. Oh, ngoten, nggih. Oke. Oke, Assalamualaikum Pak Kabid. Mungkin lagi cari posisi yang aman. Oh, ngoten, nggih. Tunggu sebentar. Assalamualaikum Mbak Mas. Assalamualaikum Pak Kabid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Oke, Pak Kabid. Oke. Gimana? Sudah pada posisi yang nyaman? Bentar. Oke, halo. Oke, sudah nyaman posisinya? Apakah suara saya jelas ini? Jelas. Jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Baik. Oke, Pak monggo Kiai, Saya Pak. tak cari tempat dulu yang lebih yang lebih Nyaman. tenang. Oke, Bentar. monggo. Jenengan Iya. cari posisi yang lebih nyaman lagi, nggih, monggo. Baik, terima kasih. Monggo, saya mengikuti. Monggo Pak Ben, dipandu. Oke, baik, terima kasih. Materinya yang tadi itu ya Pak Anam ya. Oke, baik, ya. Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Ini Pak Kabid PAI Kanwil Jatim sudah hadir. Selamat datang Pak Dr. Ahmad di UIN 1 Tulungagung.
sekaligus ini kembali ke kampus Pak Ama ini. Betul. Oke. Ngapunten, ini dari tadi sudah kita mulai untuk briefing terkait dengan teknis di LMS-nya, sehingga nanti Ya. kami dari teman-teman dosen ini mohon pengarahan terkait dengan arah dan kebijakan terkait dengan pengelolaan PPG, teknisnya seperti apa ke depannya, agar kami bisa melaksanakan PPG para dosen-dosen ini sesuai dengan arahan dari panitia nasional. Biar agak cepat, monggo bisa Pak Ama untuk menyampaikan arahan-arahan terkait dengan arah dan kebijakan di pelaksanaan PPG tahun 2024 yang agak berubah, ya, enggak drastis, nggih, tapi lumayan ada loncatan begitu. Oke, monggo Pak Dokter Ama. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama batu. Yang terhormat tentunya Bapak Rektor UIN 1 Tulungagung, yang dalam hal ini dihadiri Bapak Dekan beserta seluruh jajaran yang luar biasa. Dan alhamdulillah ya, senang sekali saya bisa bergabung dengan panjenengan semua. Yang saya hormati para pimpinan di fakultas ya, tarbiyah yang ada di Tulungagung, dan tentunya juga para Bapak Ibu dosen semua yang luar biasa, yang hebat, yang kami ingin nanti ilmunya akan ditularkan kepada para guru-guru PAI kami. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada pagi hari ini atau siang hari ini kita bisa bertemu, kita bisa bersilaturahim meskipun secara virtual, yang insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak dan Ibu ya, kita bisa bertemu, kita bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi sehingga dimanapun kita berada, alhamdulillah kita bisa bersama-sama. Salam juga tetap terlimpahkan beraturan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kami sebagai Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Jawa Timur. Alhamdulillah pada tahun ini PPG 2024 untuk guru PAI tetap terselenggara. Karena apa? Di tempat lain atau tetangga kita di madrasah untuk sementara ini belum ada PPG. Ini yang patut kami syukuri dan kami sangat berterima kasih sekali. Ada 15 kabupaten kota, Bapak dan Ibu ya, di Jawa Timur ini yang memberikan dukungan untuk pembiayaan APBD. Bahkan alhamdulillah tadi malam itu bertambah 1, yaitu dari Kabupaten Jember, sehingga ada 16. Dari 16 Bapak dan Ibu, 13 itu berbasis anggaran APBD. Sedangkan yang 3 ini berbasis anggaran hibah dari Basnas. Nah, ini mungkin hal baru Bapak dan Ibu yang tentunya kami juga senantiasa berkoordinasi dengan Pak Direktur. Ada kebijakan baru yaitu dengan adanya anggaran hibah dari Basnas. Untuk bahas Basnas ini, anggaran hibahnya diwakili atau dipelopori dari Kabupaten Kota Malang Bapak dan Ibu. Ada 22. Kemudian dari Kabupaten Situbondo, alhamdulillah ada 95. Dan tadi malam tambahan dari Kabupaten Jember itu ada 15. Ini merupakan satu solusi di mana antrian PPG pada saat ini di banyak kabupaten kota itu sangat panjang. Bisa jadi ada yang 300, 400, bahkan 600 Bapak dan Ibu yang belum PPG. Sehingga kami di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengikuti arahan dari Pak Direktur, ada kebijakan yaitu dengan adanya
anggaran hibah dari Basnas bisa. Dan pada saat kemarin kami bersama Pak Direktur itu ke depan insya Allah akan ada solusi lagi sehingga tidak hanya dari Basnas, tapi bagaimana nanti akan bisa terlaksana beberapa kegiatan PPG yang dibiayai dari pihak-pihak yang lain yang sah dan juga sesuai dengan regulasi. Baik Bapak dan Ibu, kami siapkan beberapa slide untuk saling sharing dan berbagi. Kalau tadi itu kurikulum VT Bapak dan Ibu atau biodata saya, di mana saya ini termasuk keluarga besar UIN 1 Tulungagung sebagai alumni Bapak dan Ibu. Saya alumni S3 masuk tahun 2017 dan alhamdulillah tahun 2022 kami kemarin bisa lulus sehingga 5 tahun. Yang kami tampilkan di sini adalah pengalaman kepegawaian saya atau tugas saya Bapak dan Ibu, mulai dari guru, kemudian kepala sekolah, kemudian Kasubag TU, kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, dan sekarang menjadi kepala bidang pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan ini bisa melaksanakan tugas dengan maksimal, termasuk PPG Bapak dan Ibu di LPTK UIN 1 Tulungagung. Baik, next. Ini terkait dengan beberapa hal yang perlu kami informasikan tentang Jawa Timur. Jawa Timur itu sangat luas Bapak dan Ibu, sehingga sekolahannya untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK ini lebih dari 42.000. Kemudian next, untuk jumlah guru PAI-nya, biar sekedar tahu aja ya, ini ada 30.640. Pertanyaannya, ada berapa persen yang belum PPG? Jawabannya sangat-sangat dan sangat banyak yang belum PPG. Mohon doanya untuk tahun-tahun yang akan datang, mudah-mudahan bisa terus bertambah guru-guru kita yang akan bisa mengikuti PPG, baik melalui anggaran dari pemerintah daerah ataupun juga dari Basnas dan lain sebagainya. Ini jumlah pengawasnya Bapak dan Ibu ya. Hanya 233, sudah dikurangi beberapa yang pensiun Bapak dan Ibu, sehingga kalau dirasiokan ini sangat jumlah. Bahkan ada satu kabupaten atau kota yang pengawasnya hanya satu. Jadi ya pengawas TK, ya pengawas guru PAI SD, SMP, SMA, SMK. Bahkan ada yang kasih PAS itu karena jumlah pengawasnya terbatas, bahasa kelakarnya PLT pengawas Bapak dan Ibu. Mohon doanya nanti juga akan dicabut moratorium terkait dengan pengangkatan pengawas dan bisa kita usulkan guru-guru PAI Kemenak yang sudah lulus CAWAS dan mengikuti uji kom dan afirmasi dari dinas. Mudah-mudahan nanti bisa kita usulkan jadi pengawas sehingga bertambah. Berikutnya Bapak dan Ibu, ini next akan kami sampaikan ya terkait dengan bagaimana guru-guru kita, guru-guru PAI yang ada di Jawa Timur khususnya, yang sekarang mengikuti PPG, ini kami potret dulu tentang generasi pada saat ini yang juga kita hadapi, mungkin juga anak-anak kita, Bapak dan Ibu, di mana mereka ini minat bacanya sangat rendah, tapi lebih lebih tertarik kepada hal-hal yang berbau teknologi atau digital. Lalu bagaimana guru-guru PAI nanti ini bisa menangkap Bapak dan Ibu ya permasalahan ini sehingga materi yang disampaikan juga akan bisa lebih terarah dan mudah dicerna oleh anak-anak. Kemudian Bapak dan Ibu, mereka lebih suka ya untuk mencari informasi yang sifatnya instan ya dari internet, dari media dan lain sebagainya. Padahal bisa jadi materi-materi itu belum tentu benar. Nah, ini bagaimana guru-guru PAI nanti bisa menjadikan anak-anak ini bisa menjadi netizen yang baik. Informasi-informasi yang salah harus diapakan. Kemudian yang baik, bagaimana cara untuk mendapatkan. Juga ada beberapa hal yang lain Bapak dan Ibu, diantaranya mereka lebih memilih handphone ya dibandingkan televisi. Artinya apa? Semua ada dalam genggaman anak-anak kita. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, anak-anak di sekolah ini masih dilarang menggunakan handphone. Meskipun kadang juga handphone kalau dibawa anak-anak bisa jadi konsentrasinya tidak maksimal. Tapi ini tidak bisa dipungkiri Bapak dan Ibu. Bagaimana guru PAI nanti bisa menyikapi dan sebagainya. Mereka juga menyukai ini Bapak dan Ibu ya cashless ya, daripada mereka harus menggunakan pembayaran yang tunai. Ya sudah zamannya.
Ini bagaimana kita juga bisa memberikan bekal pada anak-anak kita nanti. Next. Ini Bapak dan Ibu, lah tantangan guru-guru kita, guru-guru PAI yang nanti akan menjadi mahasiswa jenengan dalam PPG. Kemajuan IT, apakah itu handphone atau media sosial. Juga keteladanan Bapak dan Ibu ya. Contoh misalnya, anak ini kita ajarkan tentang sholat. Kita minta anak-anak bisa tertib sholat. Tapi ternyata keteladanannya di rumah tidak ada Bapak dan Ibu. Bisa jadi orang tuanya tidak sholat, lingkungannya juga tidak mendukung. Nah di sini, ini contoh pergaulan bebas, anak pulang sekolah dari sekolah siang hari tapi sampai di rumah malam, ini juga bahaya. Kemudian belum lagi narkoba Bapak dan Ibu, intoleransi, ada paham-paham yang bisa jadi melalui kegiatan di sekolah disisipkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Belum lagi pengaruh lingkungan, mereka berada di lingkungan mana, apa saja yang dilakukan oleh generasi mudanya. Kemudian kesenjangan sosial ekonomi, yang kaya makin kaya, yang mungkin dari keluarga yang tidak punya bisa jadi mereka akan kesulitan dalam banyak hal. Apalagi yang terakhir, yang paling bawah ini Bapak dan Ibu ya, ada pinjaman online yang kelihatannya menarik tapi pada akhirnya nanti menjadi mencekik. Belum lagi kemarin sudah dipaparkan oleh Pak Menko Polhukam ya tentang judi online. Tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu, ini diantaranya adalah murid-murid kita yang sudah kenal dengan judi online. Apalagi kalau anak sekarang itu ada transfer dana atau transfer uang itu tidak ke rekening, tapi ke nomor handphone atau ke aplikasi Dana Bapak dan Ibu. Bisa jadi mereka manfaatkan Bapak dan Ibu ya, uangnya itu ya yang di Dana atau yang di nomor handphone, tidak menutup kemungkinan mereka sudah kenal dengan yang namanya judi online. Nah ini semua adalah tantangan generasi muda yang harus bisa diatasi oleh guru-guru PAI. Nah, untuk guru PAI sendiri Bapak dan Ibu, di sini kami paparkan ada 10 hal ya yang sering kita ketahui di lapangan. Di antaranya guru-guru PAI itu punya tantangan. Siswanya banyak yang belum bisa baca Al-Qur'an. Tapi kalau di Tulungagung dan sekitarnya ya Trenggalek saya rasa mungkin karena daerah agamis ya itu tidak terjadi. Tetapi secara umum di Indonesia ini ada 43 juta pelajar dan mahasiswa. Disinyalir 60% belum bisa ngaji Bapak dan Ibu. Nah ini tugasnya siapa? Tugas guru PAI. Apa nanti yang harus dilakukan? Nah nanti pada saat PPG ini bisa dicarikan solusi bersama-sama atau formula-formula yang terbaik. Kemudian yang kedua, banyak siswa yang sholat fardunya mohon maaf tidak lengkap. Kalau dosen-dosen, guru-gurunya insya Allah nggak ada masalah. Tapi anak-anak kita, Bapak dan Ibu, belum lagi kalau misalnya ada pertandingan sepak bola, Bapak dan Ibu yang sore hari, anak-anak kita pecinta bola, berangkat setelah zuhur, pulang sampai di rumah Isya. Bagaimana untuk asar dan maghribnya? Belum lagi Bapak dan Ibu ya, kalau di rumah dengan neneknya, sholatnya tidak terpantau dan lain sebagainya. Ini juga tantangan guru PAI. Termasuk juga yang ketiga Bapak dan Ibu, banyak guru PAI yang masih gaptek, yang muda-muda atau yang ikut PPG ini saya rasa IT-nya sudah bagus. Tapi untuk guru-guru yang masih old ya atau yang sudah lama itu banyak yang masih gaptek. Kemudian kompetensinya Bapak dan Ibu ini masih beraneka macam. Ada yang sudah menguasai IT, ada yang belum, ada yang sudah kreatif, ada yang pasif. Kemudian juga ini guru-guru banyak yang masih banyak menggunakan metode ceramah. Dan nanti kalau pas tentang materi, tentang metodologi, bagaimana guru-guru kita bisa diarahkan, bisa diberikan ini ya simulasi dan lain sebagainya atau penugasan sehingga pemanfaatan metode yang lain ini akan lebih maksimal. Next, yang nomor 6 Bapak dan Ibu ya. Next, halo, tes. Suara saya masih jelas ya Bapak dan Ibu? Jelas, Nah, Bapak. ini yang ke-6, ini Iya. tantangan juga Bapak dan Ibu. Komunikasi nanti penting. Ada kepala sekolah yang belum maksimal memberikan dukungan pada guru-guru kita. Berarti di sini perlu dibekali kompetensi yang mengarah kepada komunikasi Bapak dan Ibu atau komunikasi sosial. Sehingga guru PAI dengan kepala sekolah, guru PAI dengan sesama guru, ini bagaimana mereka kita bekali sehingga mereka nanti akan betul-betul mewarnai dan vital atau sangat dibutuhkan guru PAI itu di sekolahnya.
Kemudian kalau ini tentang pengawas Bapak dan Ibu nggak seimbang, bisa jadi guru PAI nggak pernah dapat kunjungan dari pengawas, tidak didampingi. Nah ini perlu, makanya nanti kami dorong pengawas tidak harus datang ke sekolah, tapi memanfaatkan teknologi berbasis digital. Termasuk juga masih banyak anak-anak kita Bapak dan Ibu ya, tawuran, kemudian juga bullying, kemudian juga terindikasi ada yang minuman keras, narkoba, dan bahkan intoleransi. Nah ini guru-guru PAI harus pinter Bapak dan Ibu. Bagaimana bisa memberikan pembinaan, kemudian juga pendampingan sekaligus solusi bagi anak-anak yang sudah apa istilahnya terpengaruh oleh lingkungan. Kalau di sekolah tidur saja itu bisa jadi malamnya begadang. Kalau begadang gandengannya apa? Gandengannya biasanya dengan hal-hal yang negatif. Kemudian banyak GPAI yang hanya mengajar saja Bapak dan Ibu, tidak mendidik, tidak melatih, tapi hanya menyampaikan ilmu. Yang penting kan sudah saya sampaikan, bisa dan tidak itu kan urusan anak-anak. Nah, bukan begitu. Bagaimana ilmu yang diberikan betul-betul bisa ditangkap oleh anak-anak dan akan menjadi bekal dia, baik di sekolah, di keluarga, dan juga di lingkungannya. Yang terakhir, PPG Bapak dan Ibu ini mohon doa restunya. Jawa Timur masih panjang antriannya. Kemudian nilai kesejahteraan guru-guru PAI ini juga masih ada loh Bapak dan Ibu ya, yang GPAI itu saya tanya honornya berapa? Mohon maaf 300.000 Bapak dan Ibu. 300.000 itu kalau untuk kebutuhan saat ini yang apa-apa mahal, kemudian kebutuhan juga banyak, kira-kira seperti apa. Makanya kami berharap dengan dibekali PPG ini guru-guru kita nanti akan jadi guru-guru profesional, dapat sertifikat pendidik, terus kemudian nanti kesejahteraannya bisa kita tingkatkan. Kementerian Agama siap bayar, yang penting sudah punya sertifikat pendidik, di tahun berikutnya nanti akan kita bayarkan. Next. Berikutnya Bapak dan Ibu, lah ini istihad dari Kanwil Jatim Bapak dan Ibu ya, kami punya yel-yel, kami punya semangat. PAIS berkarakter ya, yel-yelnya PAIS Jatim berkarakter, PAIS Jatim bisa, PAIS Jatim luar biasa. Ini adalah merupakan akronim Bapak dan Ibu, berkarakter. Ini singkatan dari beberapa permasalahan yang muncul tadi. Kita singkat menjadi PAIS berkarakter. Berkarakter ini boleh diartikan memiliki karakter, memiliki perilaku, memiliki watak. Tapi di sisi lain ini akronim. BE-nya adalah berakhlakul karimah. Ini tujuan kita semua untuk pembelajaran PAI dan juga kehidupan kita. Bagaimana semuanya bisa melaksanakan atau memiliki akhlakul karimah. Rajin mengaji, ini solusi Bapak dan Ibu untuk anak-anak yang tadi saya sampaikan, banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Kejar fadilah duha. Ayo anak-anak kita, ini kita berikan penanaman karakter, pembiasaan hal-hal positif, termasuk salah satunya adalah sholat duha. Saya melihat kemarin di TK, di SD itu banyak sudah dilaksanakan sholat duha. Tapi ternyata pada saat di SMP, SMA, Bapak dan Ibu, kemarin saya terkejut. Sholat duhanya itu dijadwal. Dan jadwalnya setelah saya kejar, ada yang jadwalnya 1 bulan sekali. Bayangkan, apakah bisa menjadi penanaman karakter. Bahkan bisa jadi guru PAI-nya lupa atau belum rutin melaksanakan sholat duha. Kemudian A-nya, aktif sholat fardu. Ini jawaban permasalahan tadi. Bagaimana ya guru-guru kita bisa mengawal sholatnya anak-anak. Apakah anak-anak kita sudah dipastikan sholatnya tertib, sholatnya sesuai waktu, dan lain sebagainya? Mayoritas saya tanya, 50% tidak Pak. Nah di sini kita mengajar dengan maksimal, bahasanya sampai berdarah-darah kita ngajar. Tapi kalau dalam kesehariannya sholatnya masih belum maksimal, lah ini nanti tanggung jawab siapa Bapak dan Ibu. Kemudian ramah dan moderat, ini adalah karakter yang harus kita tumbuhkan pada anak-anak kita. Di dalam pembelajaran, di sekolah, di rumah. Kemudian juga kita ciptakan anak-anak yang moderat. Paham akan perbedaan. Kemudian anti toleransi, sekaligus juga bagaimana mereka komitmen kebangsaan. Pancasila, UUD, kemudian NKRI harga mati, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Aktif dan siap supervisi, ini artinya apa Bapak dan Ibu? Kemarin terjadi, ada guru PAI yang nggak kenal sama pengawasnya. Loh kok bisa? Nah ini juga merupakan satu hal yang bahasanya jangan sampai guru itu nggak kenal. Karena pengawas itu bisa jadi nanti akan bisa memberikan masukan, akan bisa memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
Kemudian kreatif dan inovatif. Ini harapan kami. Setelah PPG, nanti guru-guru ini akan banyak perubahan. Jadi ada before dan after. Sebelum ikut PPG seperti apa? Profilnya seperti apa? Inovasinya. Kami ingin nanti setelah PPG ini akan muncul inovasi-inovasi. Bisa jadi juga literasi Bapak dan Ibu. Apalagi kalau nanti bisa diarahkan, siapa tahu dari PPG yang dilaksanakan di Tulungagung ya, mereka nanti bisa berkarya bersama membuat sebuah tulisan karya yang dikaitkan dengan Tulungagung, yang dikaitkan dengan tugas-tugas mengajarnya. Ini akan menjadi satu hasil atau karya yang luar biasa. Nah, yang terakhir yang paling bawah ini terus berprestasi. Biasanya guru-guru PA itu senang menyuruh muridnya untuk ikut lomba adzan, lomba qiraah, kemudian juga lomba-lomba keagamaan yang lain. Tapi tiba saatnya gurunya biasanya rebutan Bapak dan Ibu. Rebutan tidak mau untuk mengikuti lomba dengan alasan ini, itu, dan lain sebagainya. Ini penerjemahan dan juga biar mudah kami buat slogan PAIS berkarakter yang maknanya ada 8 poin. Ini akan kita jadikan buku, kita siapkan buku induk PAIS berkarakter secara keseluruhan, dan masing-masing indikator ini Bapak dan Ibu sedang kita susun buku sehingga nanti akan bisa dikembangkan jadi referensi bagi guru-guru PAI khususnya dan masyarakat pada umumnya. Next. Nah, ini profil Bapak dan Ibu yang berikutnya yang kita inginkan ya. Guru PAI kita ingin seperti apa? Nah, ini nanti harapannya setelah PPG akan muncul ini Bapak dan Ibu ya, keteladanan dan juga performan. Bagaimana guru-guru itu performannya ya istilahnya lumayan lah, keren Bapak dan Ibu ya, dari cara berpakaian, mungkin pakai sepatu, termasuk keteladanan. Memang banyak yang ahli hisab guru-guru PAI Bapak dan Ibu ya, tapi pada saat di depan siswa bisa jadi itu diminimalisir. Kemudian rajin mengaji, sholat fardu, sholat duha nanti bisa ditiru oleh anak-anak. Komunikatif dengan orang tua dan pihak terkait, disiplin, prestasi, dan juga loyal pada pimpinan. Kemudian ayo dioptimalkan nanti MGMP atau KKG, dan tentunya juga ayo dikuasai tentang IT. Kemudian supervisi yang berbasis digital atau luring, meskipun sekarang bahasnya pendampingan untuk pengawas. Ini mudah-mudahan juga guru-guru kita semua siap. Kemudian berinovasi dan bersinergi dengan pengawas. Prioritaskan program TBTG untuk menyelesaikan masalah baca tulis Al-Quran tadi Bapak dan Ibu, kerjasama dengan TPG bisa, Musola, Madin, dan lain sebagainya. Kemudian kompetensi, baik kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, sosial, kepribadian, dan lain sebagainya, termasuk juga kompetensi digital yang nanti perlu diasah. Dan yang terakhir, untuk PPG ini Bapak dan Ibu mohon doanya, 25 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum memberikan dukungan, termasuk salah satunya mohon maaf ya dari Kabupaten Tulungagung. Di sini ada Pak Rektor, ada Pak Dekan, dan juga para tokoh-tokoh agama. Bagaimana nanti bisa membantu komunikasi dari teman-teman yang ada di Kemenak berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Wong GPA ini gurunya siapa? Rata-rata gurunya Diknas Bapak dan Ibu. Tapi banyak pemerintah daerah yang belum ngeh, termasuk kota besar seperti kota Surabaya, Sidoarjo itu juga belum Bapak dan Ibu. Makanya nanti seandainya dari APBD itu belum ada, tolong juga dibantu. Di sini saya yakin banyak yang kenal dengan pengurus Basnas. Ayo nanti dilibatkan Basnas. Basnas bisa dialokasikan, meskipun pada awalnya mungkin hanya 20 orang atau mungkin 30 orang. Saya rasa itu nanti akan sangat-sangat bermanfaat. Itu Bapak dan Ibu untuk selanjutnya. Next. Nah, ini hanya sebuah slogan aja Bapak dan Ibu, ada 2 pemimpin besar ya, di mana keteladanan ini sangat-sangat luar biasa, apalagi dalam pendidikan ya. Ini menjadi metode yang paling ampuh dan efektif dalam mempersiapkan dan membentuk anak yang anak secara moral, spiritual, dan juga sosial. Contoh-contoh, kalau Pak dosen sudah tidak meragukan lagi. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Saya titip ya, guru-guru PAI di Jawa Timur khususnya yang mengikuti PPG di LPTK Tulungagung. Mudah-mudahan nanti senantiasa diberikan kelancaran,
diberikan kekuatan semuanya, dosennya semangat-semangat, sehat-sehat semua, dan nanti 4 bulan yang tentunya beda ya antara daring dan luring. Karena kalau langsung atau luring itu enak, bisa jadi kita langsung begini begitu. Tetapi kalau daring nanti bisa jadi gara-gara sinyal Bapak dan Ibu, gara-gara kesibukan nanti pada akhirnya tidak bisa maksimal. Tapi kita tetap positive thinking. Mudah-mudahan nanti LPTK Tulungagung berhasil mengantarkan para peserta ya PPG ini dengan lulus 100% dan IAIN UIN 1 Tulungagung nanti akan menjadi yang terbaik di Indonesia dengan tingkat kelulusan yang sangat-sangat tinggi. Sebagai alumni bangga, dan nanti bila ada lagi kabupaten kota yang bersumberkan APBD atau Basnas, nanti sebagian juga akan kita dorong untuk bisa mengikuti kegiatan PPG di LPTK Alma Mater saya UIN 1 Tulungagung. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid atas paparan dan mungkin ini sebagai motivasi untuk kami agar kedepannya mengelola PPG khususnya di bidang studi PA ini